Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selinda Hairunisa dan NCM 23124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum perkawinan dan perceraian dan perbandingan multi yurisdiksi dan urgensi harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Yang pertama-tama mulai dari latar belakang. Perkawinan diyakini sebagai ikatan lahir batin yang membentuk keluarga berdasarkan nilai ketuhanan. Di Indonesia, pembentukan rumah tangga bukan hanya persoalan privat, tetapi juga diatur secara ketat melalui konstitusi, undang-undang, serta ketentuan agama. Hal ini telah diterangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang isinya setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melewati perkawinan yang sah. Meskipun negara memberikan jaminan konstitusional atas hak membentuk keluarga, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan seperti perkawinan beda agama yang sering menimbulkan perdebatan hukum, moral, dan sosial. Selanjutnya, pengaturan pluralisme hukum perkawinan di berbagai negara. Yang pertama di Indonesia. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengaturan yang ketat ini didasarkan pada tujuan mulia perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan yang dilarang agama, serta melindungi hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya pengaturan formal tersebut, negara memberikan kepastian hukum agar perkawinan dapat berlangsung secara langgeng dan adil bagi kedua belah pihak. Lalu di Turki, hukum perkawinan sepenuhnya berada dalam ranah hukum sipil sejak diberlakukannya Turkish Civil Code. Perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan di hadapan pejabat sipil, sementara upacara keagamaan tidak memiliki akibat hukum tanpa pencatatan negara. Sistem ini menegaskan pemisahan agama dan negara, serta menghilangkan dualisme hukum perkawinan, sehingga tercipta kepastian hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Namun, pendekatan tersebut juga dikritik karena dinilai kurang mengakomodasi peran hukum agama, khususnya bagi masyarakat yang religius. Di Malaysia, menerapkan sistem dualisme dalam hukum perkawinan berdasarkan agama. Warga negara beragama Islam tunduk pada hukum keluarga Islam yang berada di bawah kewenangan mahkamah syariah. Sedangkan warga non-Muslim diatur oleh hukum sipil melalui Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Dualisme ini bersifat normatif dan institusional, meskipun mencerminkan penghormatan terhadap hukum Islam sebagai identitas mayoritas penduduk. Penerapan sistem ini kerap menimbulkan permasalahan, khususnya dalam kasus perpindahan agama, perkawinan campuran, sengketa hak asuh anak, akibat tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya di Singapura, Singapura menerapkan model pluralisme, hukum yang terintegrasi dengan menjadikan Women's Charter sebagai kerangka utama hukum sipil dalam pengaturan perkawinan dan perceraian. Hukum keluarga Islam diakui melalui Administration of Muslim Law Act atau AMLA dengan kewenangan terbatas pada pengadilan syariah. Pembagian yurisdiksi antara hukum sipil dan hukum Islam di Singapura diatur secara tegas, sehingga hukum sipil berperan sebagai rezim utama dan hukum Islam berfungsi sebagai pengaturan khusus. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengelola pluralisme hukum karena mampu meminimalisir konflik kewenangan serta menjaga keseragaman dalam administrasi hukum keluarga. Selanjutnya, mengenai mekanisme pengaturan perceraian di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, serta kompilasi hukum Islam bagi umat Islam. Sistem ini bersifat pluralistik karena mengakomodasi hukum negara dan hukum agama. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, terdapat dualisme kelembagaan, di mana perceraian pasangan Muslim diperiksa oleh pengadilan agama dan non-Muslim oleh pengadilan negeri, yang meskipun mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum agama, dalam praktiknya kerap menimbulkan perbedaan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan. Di Malaysia, perceraian wajib melalui pengadilan. Jika dilakukan di luar pengadilan, suami harus melaporkannya dalam waktu 7 hari untuk diperiksa kesesuaiannya dengan syariat sebelum dicatatkan.
Proses perceraian mencakup pemeriksaan identitas, alasan perceraian, dan upaya perdamaian, serta pengaturan nafkah, anak, dan harta. Sistem hukum Malaysia bersifat dualistik dengan hukum keluarga Islam bagi Muslim dan Law Reform, Marriage and Divorce Act 1976 bagi non-Muslim. Di Turki, perceraian diatur dalam Undang-Undang Sipil Turki yang menetapkan 6 alasan sah untuk mengajukan perceraian, yaitu perselingkuhan, kekerasan atau penganiayaan, tindakan kriminal yang mengganggu perkawinan, penelantaran, pen- penelantaranan tanpa alasan yang jelas, gangguan jiwa yang membahayakan, dan dibuktikan secara medis, serta perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Pengadilan terlebih dahulu membuka kemungkinan rekonsiliasi, namun apabila gagal, perceraian tetap dapat diputuskan. Selain itu, hukum Turki mengatur kompensasi atau ganti rugi, di mana pihak yang bersalah wajib mengganti kerugian fisik, finansial, atau reputasi pihak yang dirugikan. Bahkan dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mewajibkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang diceraikan tanpa mempersoalkan unsur kesalahan selama pihak tersebut belum menikah kembali dalam jangka waktu tertentu setelah perceraian. Di Singapura, hukum perkawinan dan perceraian diatur melalui Women's Charter dan Administration of Muslim Law Act atau AMLA tahun 1966. Perkara perceraian umat Islam diselesaikan di Mahkamah Syariah Singapura yang berdiri sejak 1955 dan menggunakan AMLA sebagai dasar hukum. Jenis perceraian yang diakui meliputi talak, cerai taklik, fasakh, dan khulu. Setiap talak wajib dilaporkan dalam waktu 1 minggu untuk dicatat. Setelah pengadilan memastikan keabsahannya, AMLA juga mengatur mekanisme mediasi melalui unit penasihat yang terbukti mampu mendorong rujuk bagi sebagian pasangan. Dalam perceraian, pengadilan menangani isu pembayaran iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama berdasarkan mut'ah ditentukan ditentukan pengadilan dan sejak 1984 umumnya dihitung sekitar $1 Singapura per hari masa perkawinan. Selanjutnya ada kelebihan sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, kelebihannya menghormati keberagaman nilai agama dan adat, lalu perlindungan bagi kelompok minoritas, ruang dialog tradisi hukum, dan fleksibilitas dalam perbedaan substansi hukum. Untuk kelemahannya, ada ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan perundangan hak, kompleksitas birokrasi, dan kebingungan masyarakat, serta hambatan terhadap unifikasi dan kodifikasi hukum nasional. Lalu ada Unified Marriage Law di Indonesia. Wacana Undang-Undang Perkawinan Terpadu atau Unified Marriage Law di Indonesia merupakan isu yang krusial dan kompleks karena menyentuh perbedaan sosial, budaya, dan agama. Saat ini, sistem perkawinan Indonesia mengatur pluralisme hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar utama. Namun, keabsahan perkawinan tetap bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kondisi ini menciptakan interaksi antara hukum agama, tradisi, dan hukum nasional, sehingga gagasan unifikasi perkawinan terus menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Lalu ada alasan mengapa Unified Marriage Law diperlukan. Yang pertama, menghasilkan kepastian hukum dan menurunkan dualisme. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Dan yang ketiga, respon terhadap perkembangan zaman. Selain itu, ada juga alasan mengapa tidak diperlukan, yakni yang pertama, penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya. Yang kedua, kepedulian terhadap isu keagamaan. Dan yang ketiga, kompleksitas implementasi. Selanjutnya, mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem keluarga. Perlindungan hak dalam hukum keluarga sangat penting karena perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian orang tua tidak menghapus hak anak yang meliputi hak atas nafkah, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan. Dan juga ada langkah-langkah memperbaiki perlindungan hak perempuan dan anak. Yang pertama, harmonisasi hukum nasional dan internasional terkait anak dan keluarga. Yang kedua, kepastian hukum dalam penetapan hak asuh dan kewarganegaraan. Yang ketiga, penguatan peran negara mengenai jaminan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kesehatan anak setelah perceraian. Lalu yang keempat, peningkatan akses perempuan pada keadilan seperti legal aid
mekanisme banding, dan perlindungan KDRT. Lalu yang kelima, pengaturan lebih jelas untuk perkawinan campuran agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang hak anak dan prosedur hukum keluarga. Baik, sekian mengenai pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.